Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Bu? Pak? Alhamdulillah. Masya Allah, saya kaget sekali pas lihat jamaah Masjid Al-Furqan masih rarempek. Bapak-bapak ngerti rarempek naon? Rarempek itu bahasa Sunda, karena saya orang Sunda. Rarempek itu masih penuh, konsisten. Ini baru pertama kali saya lihat jamaah sholat tarawih seperti sholat Jumat. Mudah-mudahan semua masyarakat perumahan Taman Alamanda, terkhusus jamaah Masjid Al-Furqan, selalu di dalam lindungan Allah, berkah Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak terasa kita sudah masuk bulan tanggal ke 18 Ramadan ya. 18 Ramadan ke hari ke-19 ini. Tidak terasa hari ini sudah masuk tanggal 19 Ramadan ya, sholat tarawih dan saum yang ke-18. Ini penuh apa udah beres iftar jama'i atau gimana Pak? Nah, sampai-sampai tadi alhamdulillah mungkin diumumkan sudah ibu-ibu masak dari pagi-pagi ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang masak pahalanya double selain nanti menyiapkan sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada yang tidak kenal di antara kita semua dengan sosok ulama yang bernama Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i ini adalah ulama yang menjadi rujukan mayoritas umat Islam terkhusus di Indonesia. Imam Asy-Syafi'i ini pernah menyatakan suatu pernyataan yang fenomenal. Kalau fenomenal itu berarti viral kalau zaman hari ini. Sampai-sampai pernyataan fenomenal Imam Asy-Syafi'i ini dikutip oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Sampai-sampai Imam Al-Ghazali itu menyebutkan Imam Syafi'i itu merupakan ulama akhirat. Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, kata Imam Syafi'i, ma sabitu mungdu sita asyrota sanatan. Saya tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun lamanya. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, ketika Imam Syafi'i berkata, saya tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun lamanya. Kalau pernyataan tersebut diutarakan kepada kita, kita makan selalu kenyang atau tidak? Selalu kenyang. Lamun cek orang Sunda mah wareg wae. Komo pas buka teh sagala gabres. Tahu Pak Bu sagala gabres? Segala apapun dimasuki. Padahal disadari atau tidak, dengan Ramadan Allah itu mengurangi porsi makan kita. Yang tadinya sehari 3 kali, Allah latih kita di bulan Ramadan ini makan jadi sehari 2 kali. Kapan itu? Sahur dan berbuka saum. Apakah ada umat Islam yang Ramadan masih sehari 3 kali? Ada.
nanti pulang taraweh beli bakso, beli cuanki, gado-gado, ketoprak, apalagi anak-anak muda sekarang makanan-makanan instan. Disadari atau tidak, Ramadan itu dikurangi porsi makan dari yang 3 kali jadi 2 kali. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, saya tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun lamanya. Kenapa sampai sedemikian? Kenapa sampai seperti itu? Karena kata Imam Asy-Syafi'i, li'anna sab'a, makan kalau terlalu kenyang yuskilul badan, bisa menyebabkan badan menjadi berat. Sok, bapak-bapak rasakan, ibu-ibu sendiri dan saya. Kalau kita makan terlalu kenyang, pasti badan itu susah, berat diajak untuk beribadah. Yang seharusnya ibadah Ramadan itu semangat, tetapi tidak bergairah, tidak semangat untuk melaksanakan aktivitas saum di bulan Ramadan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, bisa jadi karena kita makan terlalu kenyang, alhamdulillah, syukur-syukur kalau makan segala masuk tapi ibadah tetap jalan. Tapi rata-rata banyak orang-orang yang terlalu makan terlalu kenyang sampai menyebabkan berat badan jadi naik. Makanya nanti tes Pak, pas lebaran, timbang berat badan kita bertambah atau berkurang. Ini ibu-ibu hadir Bu? Di belakang hadir Bu? Nah, ibu-ibu hadir. Nah, ibu-ibu saya tanya, resiko nafkah bulan Ramadan berkurang bertambah Bu? Ibu-ibu, resiko bulanan bulan Ramadan bertambah berkurang? Bertambah katanya. Bapak-bapak betul bertambah? Kalau ibu-ibu jatah resiko nafkah dari suami Ramadan bertambah, berarti mohon maaf gagal ibadah Ramadan. Kenapa? Kan seharusnya Ramadan itu mengurangi porsi makan. Maksud takwa saum Ramadan itu apa? Saum itu harus sampai bisa mengurangi porsi makan. Maka kata Imam Asy-Syafi'i yang kedua, saya tidak pernah makan sampai kenyang, li'anna sab'a yuksil qalba. Makan kalau terlalu kenyang bisa mengeraskan hati. Hati yang seharusnya mudah menerima nasihat-nasihat agama, khutbah Jumat, ceramah-ceramah agama, seharusnya masuk telinga kanan, diresapi dalam hati, malah keluar dari telinga kiri. Itu bisa jadi kalau hari ini kita sering, mohon maaf, hati kita keras. Biasanya bapak-bapak nih, tadi ibu-ibu, Jumatan bapak-bapak kalau Jumat suka fokus, suka nundutan, suka ngantuk. Itu bisa jadi karena makan yang terlalu kenyang. Lalu yang ketiga kata Imam Asy-Syafi'i, karena ini waktunya 15 menit, kata Ustaz Sabta, li'anna sab'a wa yuzilul patona. Makan Pak Bu kalau terlalu kenyang bisa menyebabkan hilangnya kecerdasan. Makanya kalau banyak jamaah bertanya, Ustadz, kenapa saya itu menghafal Quran selalu susah hafal? Ada kalanya hafal mudah lupa. Kalau di Sunda mah barho Pak, babari poho. Jadi hafalan yang dihafal ada kalanya hafal, tapi mudah lupa, bukan susah lupa. Nah, ini bisa jadi faktor kendalanya karena terlalu kenyang dalam makan. Lalu yang selanjutnya hadirin sidang jamaah tarawih rahimakumullah. Makan kalau terlalu kenyang bisa menyebabkan, kata Imam Asy-Syafi'i, wa yajlibun naum. Bisa menyebabkan pelakunya itu kararebluk Pak Bu. Tahu kararebluk? Pulas tidur. Kalau kita terlalu banyak makan, pasti tidur kita pulas. Di luar bulan Ramadan, kan kita orang-orang yang ada di Bekasi rata-rata perantau. Dari Sunda, Jawa, Madura, Batak, Medan, Sumatera, dan lain sebagainya. Sok jujur di sini yang asli orang Alamanda pasti terhitung. Kita kan rata-rata perantau. Kita semua pekerja keras. Senin sampai Jumat kerja. Ada yang sampai Sabtu, ada yang sampai Minggu lembur. Sabtu Ahad biasanya digunakan weekend. Weekend itu ada agenda kulinari night, kuliner malam. Bahkan kalau anak-anak muda hari ini nongkrong di kafe, tinggali
lampunya itu kan biasanya warna-warni atau warna kuningnya tuh banyak. Itu anak-anak kita naudzubillah, mereka begadang nongkrong sampai larut malam, pulang ke rumah subuh kesiangan, sahur tidak keburu, apalagi sholat subuh berjamaah. Maka kata Imam Syafi'i, bisa jadi kalau kita makan terlalu kenyang bisa menyebabkan tidur kita terlalu pulas. Dan yang terakhir, nah masih ada 6 menit lagi ya bahasa tak. Jangan dulu diberhentikan. Makan kalau terlalu kenyang bisa menyebabkan wa yudhifu sahibahu anil ibadah. Bisa menyebabkan pelakunya itu lemah, tidak bergairah, tidak semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ini saya tanya ke DKM kalau misalkan sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya di luar taraweh, di luar Jumat seperti ini tidak? Nah kalau ini bisa seperti ini, bisa jadi ini konsisten makannya tidak terlalu kenyang. Nah kenapa saya ambil judul Imam Syafi'i? Karena kan ini yang menjadikan rujukan umat Islam mayoritas pada umumnya. Maka tidak aneh ulama sekelas Imam Syafi'i ini, yaitu ulama yang hafalannya baik. Istilah di hadis itu disebut dobtu sodin, hafalannya kuat. Kenapa? Karena ternyata amalannya saja tidak pernah makan sampai kenyang selama 16 tahun. Maka Imam Al-Ghazali sampai menyimpulkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, wara'sut ta'abbudi taqlilut ta'am. Agar kita bergairah dalam beribadah, agar kita semangat, agar kita haget semangat dalam beribadah, apa kuncinya? Taqlilut ta'am. Bagaimana kita bisa mengurangi porsi makan. Terakhir Pak, masih ada 5 menit. Jadi kita mulai jam 8, beres jarum panjang ke jam 3. 15 menit, 5 menit lagi. Di riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi dan Muslim. Ini mohon maaf ya, yang disampaikan ini bukan untuk dalam rangka menyindir jamaah, tidak. Hakikatnya orang yang berdakwah itu seni menasihati diri di hadapan orang lain. Karena saya juga mendapatkan ilmu ini sama kayak bapak-bapak dulu, saya waktu kecil ada ustaz yang menyampaikan, saya sampaikan kembali, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Di dalam riwayat Tirmidzi dan Imam Muslim, pernah suatu waktu tajassa'a rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada pemuda, ini pemuda Pak, bukan bapak-bapak, jadi insya Allah tidak akan tersindir. Tajassa'a rajulun, ada satu orang pemuda, paling muda, bisa jadi usianya 20 tahun, 22, bukan 40, 30, 50, tidak, bapak-bapak berarti jangan kesindir. Ada seorang pemuda, tajassa'a rajulun, sebutkannya juga rajulun, seorang pemuda laki-laki. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, makan di samping Rasulullah. Tajassa'a itu Pak, dia makan di samping Rasulullah dalam keadaan sendawa. Sendawa itu apa bahasa Sundana? Terab. Senada gitu. Eta berarti kan lamun aya nu sendawa terab teh naon Pak Bu? Cing cirining wareg teuing. Sekali lagi saya tidak menyerjama, tidak, ini ilmu yang harus disampaikan. Karena niat saya dari rumah memang menyampaikan ini. Di samping Rasul, pemuda tadi selalu sendawa. Sendawanya sampai keras terdengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika itu kata para sahabat, wajahnya bareureum Pak, memerah. Ini menunjukkan Nabi tidak setuju. Bayangkan, ini saya rada serius. Nabi tidak setuju karena pemuda tadi sendawa terap nupikeun katarik. Sampai-sampai apa yang dikatakan Nabi ke pemuda tersebut? Kupa ana jusa'aka. Tahan, kata Nabi. Nih, Nabi keras. Kupa anna jusaka, tahan sendawamu jangan sampai terdengar oleh kami. Nabi sampai keras Pak. Tahan sendawamu jangan sampai terdengar oleh kami. Walaupun memang sendawa itu kan manusiawi, kita belum makan apalagi sahur. Tapi ini pemuda ini karena masih muda, Nabi menasihati. Maka kata pemuda tersebut, atuh Nabi kan ini saya sedang makan nikmat, makanan yang lezat, makanan yang saya senangi, masa saya tidak boleh sendawa? Tahan, bukan tidak boleh, tahan, jangan sampai terdengar oleh telinga kami. Maka apa kata Nabi? Nabi menjelaskan,
Fa inna aksaruhum syiba'an fid dunya. Allah memberikan kabar kepadaku orang-orang yang syiba'an, yang terlalu kenyang, wareg wae, makan terlalu banyak. Apa kata Nabi? Atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang-orang yang selalu kenyang, wareg wae di dunia, nanti dia akan banyak kelaparan ketika dia di akhirat. Coba Pak Bu, ini introspeksi kita sebagai umat Islam. Ramadan itu hadir tiap tahun. Apakah porsi makan kita itu terus bertambah atau berkurang? Karena ciri takwa di saum Ramadan itu bagaimana dengan saum tadi, yang tadinya kita senantiasa porsi makan 1 hari 3 kali, apakah bisa di luar bulan Ramadan kita pertahankan pola makan sesuai sunnah yang dianjurkan Nabi? Kan kata Nabi sepertiga minum, sepertiga makan, sepertiga udara. Syukur-syukur kalau kita makan kenyang masih bisa ibadah. Faktanya hari ini banyak orang-orang yang mohon maaf obesitas, itu kan kebanyakan makan. Saya kerja di RSUD Pak, Kota Bekasi. Tiap hari saya ke ICU keliling mendoakan yang sakit. Penyakit rata-rata di RSUD itu kan kenapa? Pola pertamanya kebanyakan makan. Ada yang diabetes, ginjal dan sebagainya. Itu pola makan yang tidak sesuai sunnah. Rata-rata penyakit itu diundangnya nih dari perut. Perut yang nafsunya terlalu tinggi sehingga makan tadi sagala gabres. Setelah tarawih belum kenyang, cari cuanki, cari misalkan batagor dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ini menjadikan pengingat bagi kita semua, terus saya pribadi. Karena kita kan punten bapak-bapak dan saya pasti jujur, pasti sering jenuh, bosan ketika mendengar la'alakum tatakun. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Makanya bagus Ustadz Sabda kan bikin silabus, setiap ustadz ada temanya masing-masing. Terus selain ayat Quran kita sering mendengar hadis man soma Ramadan. Jujur Pak Bu, ibu-ibu, bapak-bapak apal ayat saum dan hadis saum, niat ngapalin atau sering terngiang di telinga? Pasti sering terngiang di telinga karena ustadz-ustadz pasti menyampaikan ayat dan hadis tersebut. Nah, maka daripada itu saya mengajak bapak-bapak ibu-ibu jangan pernah bosan ketika nanti besok Ustadz menyampaikan ayat itu, ketika terus Ustadz menyampaikan hadis. Kenapa? Karena ketika kita mendengar ayat-ayat saum, hadis-hadis Nabi, itu artinya tandanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk diberikan anugerah masuk pada bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan hadirin jamaah Alamanda, sudah lewat semenit, maaf. Mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini minimal setengah perjalanan lagi menuju akhir Ramadan. Mulai besok kita makan 1 hari 2 kali. Siap Pak Bu? Siap? Nah, kenapa saya berani ngambil materi ini Pak Bu? Karena dari pertama Ramadan sampai hari ini saya belum pernah makan pada maghrib. Makanya nggak terlihat sendawa kan? Kenapa? Karena kan ngimamin Pak Bu 1 bulan full. Kalau ngimamin makan dulu pasti nanti pingsan, jengker cek sunan nama Pak. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, tidak ada dalam rangka menasihati atau menggurui, namun kita sama-sama mengkaji bagaimana agar Ramadan kita dari tahun ke tahun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya apa yang saya sampaikan, Allah mentakdirkan saya untuk berbicara di hadapan para jamaah. Dan ini murni bukan untuk menasihati, tapi kita sama-sama memperbaiki saum Ramadan kita dari tahun ke tiap tahun. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah di bulan Ramadan ini dan kita lulus predikat sukses ibadah Ramadan, tidak celaka di bulan Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.